Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun berada. Kembali lagi pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk datang mencari hadirat Tuhan. Kita datang duduk di bawah kaki Tuhan. Kita sama-sama untuk memuji, meninggikan dan mengagungkan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Kami menyembah Kami menyembah Engkau dengan hati, dengan pikiran dan mulut kami Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami bawa pujian. Ya la bayar la bayar la bayar la mas. Ya la bayar la bayar la bayar la bayar la bayar la bayar la mas. Kita sembah, kita tinggikan Dia dengan nyanyian pujian. Kita sembah Dia dengan hidup di hadapan-Nya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami berterima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami agungkan Engkau selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu Yesus. Engkau dahsyat, banyak hal yang kami tak pahami, namun kami selalu menang bersama-Mu Yesus. Engkaulah kekuatan, kami ada karena pertolongan-Mu.
kami agungkan nama-Mu yang kudus. Sebab Tuhan, kalau hari ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Engkau Allah Roh Kudus yang selalu menghibur kami. Engkau Allah Roh Kudus yang selalu setia berjalan bersama kami. Haleluya. Terima kasih. Kami mau bernyanyi pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan. Kami hidup oleh karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu.
Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami datang kepada Engkau dalam segala keadaan dan kondisi kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, sebab Tuhan rindu dan kami juga rindu diam di bawah kaki-Mu, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah-Mu tiap-tiap hari di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati, pikiran, telinga kami untuk mendengar perkataan Tuhan. Dan biarlah iman kami timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Dan biarlah iman kami kuat karena firman Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil di Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan buat kita semua. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Baik Bapak Ibu, tadi di ayat yang kelima itu mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Maksudnya bagaimana? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Artinya dalam kehidupan ini tidak boleh
ada sesuatu yang melebihi Kristus dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada satu hal pun yang melebihi kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, situasi hari-hari ini, seminggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun akan datang, terutama dalam hal ekonomi, ya. Hari-hari ini ekonomi begitu sangat berat, ya. Apalagi dalam hal keuangan. Salahkah jikalau kita berjuang mencari uang? Tentu saja tidak ya Bapak Ibu, karena bagaimanapun ya selama kita hidup, kita butuh yang namanya alat tukar, yaitu uang. Tetapi dalam firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, janganlah kamu menjadi hamba mamon. Ya, hari-hari ini kita diperhadapkan segala-galanya mamon. Apa-apa mamon. Semuanya uang. Tetapi uang bukanlah yang terutama. Yang terutama tetaplah Kristus, tetaplah Yesus. Dunia berkata, carilah uang. Carilah uang. Uang, 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 dan uang. Habisi waktumu buat uang. Itu yang dikatakan dunia hari ini. Apalagi ya, jangan sampai kita anak-anak Tuhan gak datang ibadah, gak datang doa, gak cari Tuhan hanya karena uang. Itu yang salah, itu yang dimaksud di ayat 5, jangan kamu menjadi hamba uang. Kristus hari-hari ini tenggelam karena apa? Karena uang. Hari ini kita melihat perang di mana-mana, Iran sama Israel, Ukraina sama Rusia. Perang dunia ini, karena apa? Yaitu tadi, mereka menghambakan diri kepada mamon. Itu yang salah. Mencari uang tidak salah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang Alkitab katakan kepada kita. Kenapa? Itu yang mengingatkan kita, menyadarkan kita, oh iya ya, bahwa hidup ini bukan melulu tentang uang. Uang kalau salah bisa merusak Bapak Ibu. Bisa merusak. Tetapi kita belajar di atas segala-galanya adalah Yesus Kristus.
Karena kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Yang oleh karena salibnya kita menjadi anak-anaknya. Orang-orang yang sudah Tuhan meteraikan. Artinya apa? Kita milik Kristus. Kita kepunyaannya Kristus. Kita bukan lagi di bawah kuasa dosa, bukan lagi di bawah kuasa iblis, kuasa mamon. Cukupkanlah ya dengan apa yang ada padamu. Itu firman Tuhan. Jikalau saya dan Bapak Ibu hari ini masih bisa makan, masih bisa bernapas, masih bisa membeli sesuatu, masih bisa berjalan, mata kita bisa melihat matahari, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan semata-mata. Tidak cukupkah itu semua bagi kita? Lalu kita menghambakan diri kepada hal yang bukan Tuhan. Menghambakan diri kepada hal yang bukan Sang Pencipta. Di ayat 6 Bapak Ibu, Tuhan berkata, aku. Tuhan gak ngomong gini loh sama kita. Mereka, dia, si ini, si itu gak akan meninggalkan kamu. Dia akan menemani kamu. Enggak. Tapi Tuhan ngomong, aku sekali-kali pun tidak akan meninggalkan engkau. Ya, baik kita sedang bersukacita, kita sedang meneteskan air mata, kita lagi sendirian, ya, kita capek, kita letih lesu, sudah kehilangan harapan, ya, sudah mau menyerah. Tuhan Yesus sekali-kali tidak meninggalkan kita. Cuma kitanya yang gak sadar bahwa Tuhan ada di samping kita, ada berjalan bersama kita. Dia enggak kelihatan, tapi dia ada. Roh Kudusnya ada di dalam kita, menyertai kita. Apapun kondisi kita hari ini, baik kita miskin, enggak punya apa-apa, ya, asalkan ada Kristus dalam hidup kita, maka hati kita damai, maka hati kita tetap kuat, maka hati kita tetap optimis. Kita masih punya pengharapan, sebab di dalam Kristus iman kita tidak akan sia-sia. Iman kita akan tetap menyala, iman kita akan tetap hidup, iman kita akan tetap berkobar. Ya, pengharapan kita ya memang hanya di dalam Kristus. Uang gak bisa memberi kita apa-apa. Ya walaupun memang pada kenyataannya kita bisa ini, bisa itu, bisa macam. Tapi tetap kembali bahwa sumber damai sejahtera kita adalah Kristus. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Di dalam hati manusia,
itu ada satu ruang ya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Tidak bisa diisi oleh apapun, Bapak Ibu. Kecuali hanya satu. Diisi oleh Tuhan. Diisi oleh Kristus. Yaitu di dalam hati kita. Biarlah Kristus itu hidup. Dan biarlah kita menyembah Tuhan. Ya, bukan dengan mulut kita. Bukan dengan perkataan kata-kata kita. Tetapi hidup yang benar-benar seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Ya, hari ini kita diingatkan, jangan sekali-kali kita menjadi hamba uang. Jangan lagi kita menjadi hamba yang namanya mamon. Sebab kita tidak akan bisa ya menyembah dua tuan. Tetapi milikilah hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat. Pilihlah Kristus yang terutama. Baru Bapak Ibu mencari uang. Cukupkanlah dengan apa yang ada pada diri kita. Mengucap syukurlah senantiasa. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Bapa. Hari-hari ini Tuhan, begitu banyak beban dalam hidup umat-Mu. Kami berserah penuh. Kami datang di hadirat-Mu, bawa pujian. Segala puji bagi-Mu. Kami mau lebih lagi mencintai Engkau. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau. Tidak ada yang terutama dalam hidup kami selain Engkau. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus yang terutama. Yesus Tuhan Allah kami, yang selalu menyertai. Tidak sekali-kali Engkau meninggalkan kami. Tidak sekali-kali Engkau membiarkan kami. Engkau Tuhan yang setia. Sangat terbukti dan amat sangat terbukti kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berilah kami hati yang mengasihi Engkau. Biarlah iman kami terus menyala-nyala Tuhan. Biarlah kasih kami terus hidup, terus berkobar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Puji syukur buat kekuatan yang Engkau beri. Puji syukur buat segala-galanya Tuhan. Kami kuat, kami ada di dalam iman kami kepadamu. Oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini.
Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Apapun yang mereka alami, apapun masalah yang mereka hadapi Tuhan saat ini, Engkaulah jawaban bagi mereka. Engkau hadir bersama-sama mereka ya Roh Kudus. Engkau ada, Engkau setia ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat. Bagi mereka yang bekerja, biarlah Tuhan berkati pekerjaan mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan yang menyertai pekerjaan umat-Mu. Mereka yang sakit, biarlah kiranya Tuhan yang beri kesembuhan. Tuhan yang kiranya memberi pemulihan. Biarlah dari hidup mereka, dari mulut mereka, ada kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya turun atas umat-Mu damai sejahtera, kekuatan, kesehatan menyertai mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas hidup mereka. Diberkatilah Engkau umat Tuhan, diberkatilah Engkau, diberkatilah Engkau baik keluar maupun masuk-Mu. Dimanapun Engkau berada, Tuhan menyertai Engkau. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.